Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Jumaidi, peserta Lasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas pertama agenda kedua terkait dengan akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Yang pertama kita akan membahas mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Sebagai seorang PNS mempunyai amanah untuk mewujudkan nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang harus diwujudkan oleh seorang PNS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LAKIP, yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Fungsi utama akuntabilitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu peran demokratis. Peran demokratis itu menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua yaitu peran konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir yaitu peran belajar, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai nasionalisme Pancasila sebagai ASN. Wujud dalam perilaku sehari-hari yang harus dilakukan oleh ASN sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila pertama, seorang ASN harus jujur dan punya integritas.
Seorang ASN harus hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi, dan bertingkah laku koruptif lainnya, serta sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Sila kedua, toleransi. Tidak zalim, sopan, saling tolong-menolong. Sila ketiga, rukun, menjaga keutuhan bangsa dan menjaga kehormatan bangsa dan negara. Dan nilai yang sesuai dengan sila keempat, ASN harus bersifat sportif, mau mendengar pendapat orang lain, dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia perbuat. Dan sila kelima, seorang ASN adalah seorang yang tidak serakah, disiplin waktu, dan mau bekerja keras. Yang ketiga, itu pembahasan terakhir, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Wawasan kebangsaan, sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air, demokrasi, dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur. Dimensi etika publik. Dimensi etika publik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu dimensi modalitas, dimensi kualitas pelayanan publik, dan dimensi tindakan integritas publik. Dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintah korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika pelayanan publik, yaitu bagaimana cara bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai dengan standar etika publik. Unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika pelayanan publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi dan kecurangan. Adapun makna secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Demikianlah pemaparan saya terkait akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.